terkait laporan malam ini terkait yang lagi viral itu. Yang tentang apa? Salah Ujaran satu kebencian. oknum ya, saya sebutnya oknum aja lah. Iya. Berinisial GL yang merupakan salah satu tokoh agama ataupun boleh dikatakan pendeta lah, pendeta. Dia membuat statement yang sekarang menjadi viral di kalangan masyarakat dan membuat, kalau saya bilang ini membuat jadi gaduh dan rancu, karena ini bisa memecah belah antar umat beragama gitu. Karena kita dalam suasana pemilu, dalam suasana ini kita dalam penuh dengan damai, dengan apa, tiba-tiba dimunculkan dengan ada statement seperti itu. Abang atas nama sendiri apa atas nama KPI? Saya atas nama KPI KPI DKI Jakarta. ya, KPI Jakarta maupun DPP. Oke, Bang. Pasal yang dilaporkan pasal apa, Bang? Pasal yang dilaporkan pasal ya Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 Pasal tentang 28. ujaran kebencian. Oke. Sebelumnya kan dia sudah meminta maaf, Bang, kepada ya dia menemui JK, dia menemui MUI, itu gimana, Bang? Nah gini, kalau masalah hukum itu dengan berhenti dengan minta maaf saja bisa, saya bisa melakukannya juga dong. Kalau saya berucap menghina agama tertentu, misalkan saya menghina agama tertentu, saya dengan meminta maaf saja cukup beres perkara. Tapi meminta maaf, saya maafkan. Tapi proses hukum tetap berjalan. Hukum ya hukum. Kalau hukum tetap berjalan, tapi kalau soal minta maaf, umat Islam selalu memaafkan. Pasal ujaran kebenciannya itu yang seperti apa, Bang? Karena kan dia bilang persepuluhan dan 2,5%. Itu gimana, Bang? Nah, di situ kan ada di video itu ada namanya, dia itu membuat seperti statement perbandingan. Saya tidak bisa menyebutkan karena itu kan sangat sensitif sekali menurut saya, ya kan? Karena itu kata-katanya ya menurut saya itu sensitif lah, bisa memicu kerancuan di masyarakat kalau menurut saya gitu. Bang, ini sebelumnya kan sudah ada pelaporan dari salah satu pihak juga ya. Iya ya. Apakah ini akan tetap dilanjutkan atau gimana? Ya kita nggak pernah berhenti di sini saja tentang laporan, sudah cukup laporan. Kita sampai kalau perlu sampai titik darah penghabisan. Kita kan terus perjuangkan pelaporan ini, tidak hanya kertas lembar ini jadi sudah, tidak, kita akan terus berlanjut. Tapi seandainya dia mau menemui KPI, gimana? Seandainya menemui KPI, kita akan rapat dulu dengan pendiri, dengan pembina, dengan segala macam. Baru kita bicarakan, baru di situ ada poin kita bisa bertemu dengan pihak KPI. Poin yang diinginkan KPI terhadap GL apa? Yang diinginkan dari KPI adalah agar tidak terulang kembali GL berikutnya. Itu keinginan kita. Karena ini untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Mau agama apapun itu, mau minoritas kah, mayoritas kah, itu semua sama. Negara kita negara demokrasi, negara kita negara Pancasila, itu intinya. Nanti pengen diproses hukum ya? Proses hukum tetap lanjut. Intinya Gitu. intinya KPI ingin memberikan efek jerah untuk ya supaya tidak terjadi lagi gitu. Ya intinya biar tidak ada GL yang lain aja, itu aja sih. Lebih dijaga ucapan lisan dan tutur katanya. Toh masih banyak yang bisa disampaikan, ya kan? Gitu. Kalau melihat dari kasus ini kan juga berkaca dengan kasus yang sebelumnya ya, dari Iya. inisial A ini. GL ini bisa dibilang bisa jadi masuk kategori yang penistaan agama atau gimana? Bang, kurangan lagi. Kurangin satu. Nah, oke. Boleh bisa dikatakan ya, kalau di penistaan agama itu kan jelas di situ beliau mengatakan
Kan nggak mungkin yang lain melaporkan, banyak kok yang melaporkan tentang yang sama, penistaan agama juga sama. Di situ kan disebut tentang saya tidak perlu sebutkan lagi lah karena mungkin rekan-rekan sudah tahu apa isi tentang video itu. Tuh, Bang, berarti ini berdasarkan aduan dari masyarakat kepada KPI atau seperti apa? Ya, jadi gini, polemik yang terjadi di masyarakat, polemik yang terjadi di kalau saya bilang ini menjadi kerancuan ya di masyarakat. Ini ya kita sebagai KPI ini sebagai wadahnya, sebagai penegak keadilan, membela kaum yang lemah dan menegakkan kebenaran, kita siap untuk melaporkan ini. Maka itu udah, walaupun sampai tengah malam kita tetap berjuang. Bang, ancamannya sendiri berapa tahun? Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Bang, tadi apa dilampirkan bukti-bukti apa aja, Bang? Bukti-buktinya kayak flash disk, kayak rekaman video, itu aja. Bang, sebelumnya sudah ada somasi dulu atau gimana sehingga tiba-tiba bikin laporan? Oh nggak perlu somasi kalau menurut saya. Karena ini bukan delik aduan ini, bukan pidana murni, ini delik aduan. Setelah pelaporan ini KPI akan selanjutnya akan bergerak langkah apa yang akan diambil oleh KPI? Langkah selanjutnya kita akan menindaklanjuti proses hukum. Saya ulangi lagi, proses hukum ini yang telah kita laporkan di Polda Metro Jaya pada malam ini sampai yang bersangkutan mengakui kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya lagi, bahkan sampai ke pengadilan. Tapi kan ini delik aduan, Iya. bisa dicabut. Kalau saya tidak salah ya, delik aduan ini gimana? Delik aduan bisa dicabut, tapi kemungkinan kita belum ada mengarah ke situ. Kita belum ada pembicaraan untuk mencabut laporan ataupun segala macam, belum ada. Dan keinginan dari pihak kita semua, dari KPI dan serta jajaran-jajaran dan yang di daerah-daerah, tetap kita ingin mengawal ini sampai ke pengadilan. Memang di daerah sendiri sudah mulai ramai atau gimana, Bang? Sehingga KPI harus turun tangan sendiri membuat sebuah laporan. Sudah banyak, bahkan di daerah sendiri sudah banyak laporan juga tentang ini. Di daerah pun udah ramai. Ini udah bukan jadi halayak bukan 1-2 orang ataupun 10 atau 30, 50 atau 100, bahkan sudah hampir boleh dikatakan ya 1 provinsi atau 2 provinsi, 3 provinsi masyarakat Indonesia sudah mengetahui gitu. Bang, tapi untuk kedepannya atau misalnya nih sebuah perdamaian, apakah itu tertutup atau masih terbuka, Bang? Kalau untuk jauh ke sananya kita belum bisa memastikan sekarang. Kita harus menunggu juga, kita kan juga harus berunding dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama juga. Ya, tapi kalau memang dari tokoh masyarakat, tokoh agama itu menyatakan udah tidak usah dilanjut ataupun perdamaian, ya kita kan mengikuti yang mengerti tentang agama, tentang apa, kita ikutin ulama dan habaib itu. Bang, ini kan yang bersangkutan mengatakan bahwa videonya dipotong-potong. Ya. Nah, Videonya di dipotong-potong. video itu tidak utuh sebenarnya. Artinya harus dilihat secara utuh, dia baru mengetahui ini penjelasannya. Nah, terkait potongan-potongan video ini sendiri merupakan bentuk dari barang bukti juga atau gimana, Bang? Karena kan ramenya hanya potongan-potongan. Ya gini, kita kan ambil statementnya aja. Statement beliau apa waktu itu? Tentang apa? Ya kan? Bukan masalah potongan. Kalau potongan kita bisa misalkan videonya setengah hari, berarti kan berapa jam itu? 6 jam kita harus nonton, ya kan?
dan itu juga nggak mungkin. Nah, kita ambil yang sebetulnya bukan dipotong, nggak ada namanya istilah potong memotong, itu kita ambil benang merahnya aja gitu, garis merahnya, benang merahnya itu. Ini terkait yang 2,5% itu atau beda lagi dengan pelaporan sebelumnya, Pak? Ya tentang itu, tentang Bukan 2,5% itu. Oke, siap. Makasih, Bang.